Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke berapa, Pak? Kelima ya? Empat. Tergantung mulainya kapan, Pak ya. Kalau yang mulainya Selasa, ya sudah kelima. Yang mulainya Rabu, nanti keempat. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa kita saum Ramadan itu mulainya tanggal 1 Ramadan. Sepakat. Dan nanti kita Idul Fitri juga tanggal 1 Syawal, insyaallah. Tapi yang ada perbedaan adalah kapan 1 Ramadannya dan kapan 1 Syawalnya. Dan perbedaan tidak ada masalah. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati dan saling menghargai sesama kaum muslimin, bahkan sesama umat manusia. Mudah-mudahan kita semuanya dapat dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari hikmah disyariatkannya saum di bulan Ramadan adalah agar kita memahami untuk apa sih kita hidup ini. Untuk apa sih kita hidup di muka bumi ini? Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ketika terlahir ke muka bumi ini dan melihat gemerlap kehidupan dunia ini luar biasa, kesenangan-kesenangan di dunia ini juga luar biasa, kesibukan-kesibukan di dunia ini juga luar biasa, maka manusia lupa untuk apa dia diciptakan di dalam kehidupan ini. Kalau saya mengambil sebuah contoh, misalnya saya punya pegawai, katakanlah pegawai saya namanya Fulan. Kemudian satu hari saya katakan, wahai Fulan, untuk hari ini khusus kamu kerja di ruang A3. Apa yang harus saya kerjakan, Pak? Masuk aja ke ruang A3, nanti buka file agenda kerja. Kemudian setelah Fulan masuk ke ruang A3, ternyata di ruang A3 itu banyak aneka ragam makanan, banyak aneka ragam permainan, banyak hiasan-hiasan, sehingga dia pas masuk ke ruang A3 tidak langsung buka agenda kerjanya, tapi melihat hiasan-hiasan yang ada, mencoba permainan-permainan yang ada, dan mencoba aneka ragam makanan dan minuman yang ada. Saking sibuknya dengan itu semua, sampai dia lupa baca agenda kerja. Tidak seberapa lama kemudian bel saya bunyikan, tanda masa kerja dia sudah selesai, dan dia harus menghadap kepada saya, dan saya tanya, Fulan, kamu tadi pas masuk ruangan merapikan kursi enggak? Oh enggak itu, Pak. Kenapa enggak dirapikan? Kan itu tugas Anda. Terus jawabannya, oh saya enggak tahu, Pak, kalau itu tugas saya. Kemudian saya tanya, wahai Fulan, kamu tadi masuk ruangan memainkan permainan-permainan di sana. Oh iya, Pak, saya cobain semua mainan di sana. Loh, kenapa kamu mainkan? Padahal kamu tidak boleh memainkan permainan tersebut. Jawaban dia, oh saya nggak tahu, Pak, kalau itu tugas saya. Kalau jawaban si Fulan begini, kira-kira saya sebagai orang yang mempekerjakan dia, saya apain, Bu? Di PHK ya. Nah sekarang saya ingin coba tanyakan kepada kita masing-masing, yang menciptakan kita siapa, Bu? Allah yang menciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan untuk ibadah ini Allah menciptakan dunia ini sebagai ruang kerja kita. Di dunia alam semesta ini adalah ruang kerja kita. Dan memberikan kepada kita usia pada masing-masing sebagai masa kerjanya. Dan masa kerja ini tidak jelas, karena
dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang Ramadan hadir kepada kita sudah 4 hari. Itu artinya 4 hari lagi masa kerja kita berkurang. Kalau Ramadan kali ini adalah tahun ke-40 usia kita, berarti sudah 40 tahun masa kerja kita tunaikan. Kalau Ramadan kali ini 30 tahun dari usia kita, berarti sudah 30 tahun masa kerja kita pakai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai panduan kerjanya. Bagaimana kita bekerja di muka bumi ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun ternyata setelah manusia lahir ke muka bumi ini, dunia ini begitu indah dan mempesona. Banyak permainan-permainan di dalamnya. Ada yang permainan terkait dengan jabatan, ada permainan terkait dengan lawan jenis, ada permainan yang terkait dengan makanan dan minuman, berbagai macam jenis permainan. Dan yang terutama, seluruh permainan yang ada di muka bumi ini muaranya cuma 2. Yang kita sebut dengan kampung tengah. Apa kampung tengah itu? Yaitu persoalan perut dan yang di bawahnya. Seluruh permainan yang ada di muka bumi ini hampir semuanya muaranya kepada 2 kebutuhan itu. Kebutuhan perut dan kebutuhan yang di bawahnya. Sehingga banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang lupa dengan tujuan utamanya hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan permainan-permainan yang terkait dengan perut dan yang di bawahnya. Karena itulah salah satu syariat yang diberikan oleh Allah adalah syariat saum, puasa ini. Karena kita lihat bahwa hidup kita di muka bumi ini bukan hanya untuk makan dan bersenang-senang. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di siang hari Ramadan tinggalkan makan dan minum, tinggalkan bersenang-senang dengan pasangan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya yakin orang yang beriman, meskipun di hadapan ada makanan yang besar, halal, jelas-jelas miliknya, diusahakan dari usaha-usaha yang halal, dan dia lapar, dia haus, di hadapannya sudah ada makanan yang halal, layak dimakan. Namun kalau waktunya belum tiba, 5 menit menjelang maghrib, berani makan bu? 5 menit menjelang maghrib, 5 menit. Ini sekarang jam berapa ya? 5 menit lagi berbuka? Masih 20 menit, ini lebih lama lagi. Andai kan nanti 5 menit menjelang berbuka sudah dihidangkan makannya dapat kita, tapi kalau belum maghrib kita menahan diri. Kenapa? Karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Muhammad tentang kehidupan manusia. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sementara itu, walladzina kafaru, ada orang-orang kafir, hidupnya di muka bumi ini ya'kuluna wa yatamatta'un, hanya untuk makan dan bersenang-senang. Kama ta'kul an'am, sebagaimana binatang ternak yang juga makan. Wan naru mathwalahum, nerakalah tempat kembali mereka. Orang kafir karena tidak merasa ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwa dia hidup di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia inginkan dilakukan. Kalau dia ingin makan, dia makan. Apapun jenis makanan itu, mau halal atau haram, mau yang dimakan milik orang lain ataukah milik dia sendiri, mau yang dimakan itu dari usaha yang halal atau yang haram, yang penting dia suka dimakan. Itu orang kafir yang tidak punya aturan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan itu. Sebagaimana binatang. Kita lihat, kalau kita lihat kambing, mungkin bapak-bapak dan ibu yang pernah ke perkampungan atau ke kampung-kampung, ke tempat pembelaan kambing. Yang namanya kambing itu pokoknya kalau dia suka dimakan. Bahkan tanaman yang bukan milik juragannya pun itu dimakan. Bahkan tanaman yang sudah dipagar pun
Kadang-kadang pakaian itu terjang, kemudian makanannya dimakan. Itu seekor kambing. Kalau manusia ternyata sikapnya kayak begitu. Yang bukan haknya diambil. Bahkan kadang-kadang direkayasa agar hak itu hilang dari hak orang lain dan kemudian diambil alih hak tersebut dengan jalan yang tidak halal. Kalau ada orang seperti ini, maka orang ini mirip-mirip kayak kambing. Bahkan boleh jadi balhum adol, lebih sesat dari binatang ternak. Atau saya contohkan lagi, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya berpisah dengan pasangannya, kemudian pulang ke rumah itu sudah menjelang subuh. Kebetulan kalau sahurnya bisa sahur di mobil, kemudian setelah itu masuk ke rumah, mungkin bapak-bapak pas masuk rumah disambut oleh istrinya. Tapi saat itu waktunya hampir waktu subuh. Ketika masuk rumah, kemudian karena sudah lama ketemu dengan pasangannya, kemudian saat itu waktunya bulan puasa, ternyata pada saat dia masuk, kemudian berjabatan tangan dengan pasangan, dengan istri atau suaminya, azan subuh dikumandangkan. Kira-kira diteruskan nggak, Pak? Azan subuh sudah dikumandangkan. Kalau dia orang yang yakin bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bulan Ramadan. Subuh sudah selesai. Sudah mulai puasa. Karenanya meskipun yang di sampingnya adalah pasangannya yang halal, diikat dengan ikatan yang halal, pernikahan resmi, namun karena subuh sudah dikumandangkan, dia pun tidak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan sejak subuh sampai matahari tenggelam. Kenapa? Karena dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami dengan baik bahwa saum ini merupakan pembelajaran untuk kita, mengingatkan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya hidup kalian bukan hanya untuk makan dan bersenang-senang. Karena itu sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam maghrib, tinggalkan makan dan minum, tinggalkan bersenang-senang. Untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah kepadaku, untuk taat kepadaku. Dan alangkah indahnya kalau pemahaman seperti ini kita bawa dalam keseharian kita. Kita bawa dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita selalu memahami dan meyakini serta berorientasi pada tujuan hidup kita? Apa manfaatnya? Apa untungnya di muka bumi ini? Kalau di dunia, kalau yang di akhirat kan jelas untungnya. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan mendapatkan keridhaan. Tapi di dunia apa untungnya? Salah satu keuntungan orang yang meyakini orientasi hidupnya, sadar dengan orientasi hidupnya, itu akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup ini. Sehingga dia, suasana hatinya itu tidak ditentukan oleh suasana yang ada di luar, tapi suasana yang di luar dikondisikan untuk mencapai tujuan hidupnya. Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dalam sebuah sabdanya, ajaban li amril mukmin, amat sangat mengherankan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya baik untuk dia. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersabar, dia bersyukur, dan syukur itu baik untuk dia. Kalau dia mendapatkan kemalangan, mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu baik untuk dirinya. Orang yang beriman karena memahami orientasi hidupnya, hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup ini untuk mengabdi kepada Allah yang sifatnya sementara. Kita semuanya yakin, cepat atau bahkan lebih cepat kita akan meninggal dunia. Yakin enggak, Pak?
cepat atau bahkan lebih cepat, kita pasti akan meninggal dunia. Karena jangan ragu-ragu dan jangan khawatir, kita semuanya pasti akan meninggal. Nah, kalau tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita berkeinginan agar semua yang kita punya tetap langgeng bersama kita. Namun kuasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang meninggalkan kita. Kadang-kadang ada orang yang hidup dalam kekayaan yang luar biasa, nggak tahu tiba-tiba kekayaannya terbakar semuanya. Bisa jadi. Kalau orang tidak memiliki orientasi dalam hidup ini, dia akan gampang putus asa sesuai melihat situasi dan kondisinya yang ada. Tapi orang yang beriman, saat kemudian dia terus-menerus dirundung dengan musibah dan musibah, maka yang ada dalam pikirannya adalah apakah musibah ini, apakah cobaan ini, apakah kesengsaraan ini, apakah ujian ini membuat saya diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau memang dengan ujian ini Allah ridho dengan saya, tidak ada persoalan. Yang penting Allah ridho dengan saya. Bahkan andaikan seluruh hidupnya penuh dengan penderitaan, dia akan tetap bisa tersenyum dan akan mengatakan, gak apa-apa, hidup ini kan gak akan lama. Esok atau lusa saya akan kembali kepada Allah. Dan kalau Allah ridho dengan saya, nanti di akhirat Allah akan mengganti dengan kenikmatan yang lebih abadi. Kenikmatan yang andaikan dibandingkan dengan kenikmatan dunia, ibarat seseorang mencelupkan jarinya di laut, air yang nempel di dunia, di tangan itulah kenikmatan dunia, dan yang bisa dilakukan itulah kenikmatan di akhir. Sebaliknya, ketika setiap hari dia mendapatkan kesenangan, apa yang diinginkan tercapai, maka dia tidak akan lupa diri. Dia akan ada kontrol dalam dirinya, apakah kesenangan yang saya terima ini menyebabkan saya diridhoi Allah atau tidak. Karena itulah dia tidak lupa diri. Dan yang ada adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memahami tujuan hidupnya. Dengan demikian, orang yang memahami tujuan hidup, insya Allah minimal akan terbebas dari penyakit 3 sah: resah, susah, dan gelisah. Karena semuanya akan dikembalikan kepada orientasi hidupnya. Saya hidup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah ridha dengan saya, enggak ada persoalan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar menjelaskan kepada kita agar kita ingat bahwa hidup ini hanya untuk sementara dan kita membawa tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu kepada Ibu sekalian tidak hanya sholat, tidak hanya saum, tapi ibadah itu adalah seluruh keseharian hidup kita itu bisa bernilai ibadah. Bila kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bernilai ibadah. Tidur kita bisa bernilai ibadah. Kerja kita bisa bernilai ibadah. Makan kita bisa bernilai ibadah. Bahkan luar biasanya dalam Islam, Rasulullah SAW sangat menyatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan dalam, ini mohon maaf ya, bahasanya agak sedikit kurang sopan saja. Bahkan dalam kemaluan salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Sampai seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah seseorang menyalurkan syahwatnya itu dianggap sebagai sedekah? Rasul bilang balik bertanya, wahai sahabat, kalau dia menyalurkan di tempat yang haram, dosa enggak? Dosa ya Rasulullah. Karenanya kalau dia menyalurkan di tempat yang halal, itu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam menganggap bahwa seluruh aspek kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Yang penting kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan kali ini mengingatkan kita tentang orientasi hidup kita. Mengingatkan kita bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan ridhonya, bukan hanya untuk makan dan bersenang-senang. Makan dan bersenang itu bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Karena itu ikuti aturan Allah. Kalau memang nggak boleh, jangan dimakan. Kalau memang boleh, makanlah dan bersyukurlah dan jangan berlebihan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Qasim Abu Fakih sudah memberikan pencerahan kepada kita, sudah memberikan tausiahnya, dan sekarang kita menunggu waktu berbuka puasa. Bersiap-siap, silakan di sebelah ada oke, dan di situ ada bisa untuk berbuka puasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.